Mohon maaf Mohon Bapak maaf Ibu. Bapak Ibu. Mungkin ini Mungkin ini sambil kita lanjutkan aja ya. Untuk materinya ya. Terakhir tadi kita input ya terkait soil layernya. Nah ini untuk tanah lempung cukup di input effective weight dan undrained cohesionnya ya. CU-nya saja berapa. Nanti yang lain bisa di defaultkan. Kalau default dia diisinya 000 ya. Ini kita isi sampai akhir ya. CU-nya sesuai layering yang sudah kita definisikan nih. Lalu untuk load cache-nya ya, ini perlu kita input juga sesuai kombinasi punya kita ya. Mungkin ini kita perlu lari ke etap lagi sedikit. Jadi misal untuk satu reaksi ya, untuk satu tumpuan, ini bisa kita display untuk show table-nya ya. Lalu dicek saja untuk join reaction-nya ya. Nanti combo yang kita select adalah combo ASD dulu ya. ASD kan ada tiga. Satu untuk kondisi gravity, untuk kondisi gempa nominal, lalu yang terakhir untuk kondisi gempa kuat ya. Nah, kalau mau langsung semuanya boleh, tapi kalau mau dipisah-pisah untuk memudahkan juga nggak masalah. Ini misal kita input untuk yang gravity saja dulu ya. Ini seperti biasa, nanti cukup kita ekspor ke Excel, lalu nanti hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya hasilnya ya. Ini contoh, iya Pak. Nah, ini contoh untuk kombinasi ASD untuk gempa nominal ya. Ini ada ASD N1 sampai N24 ya. Nah, nanti kita perlu filter nih. Jadi nanti yang kita input adalah ada 6 kondisi ya. Masing-masing kondisi ada dua. Nanti pada saat Fx maksimum dan Fx minimum, lalu kondisi Fy max dan Fy min, lalu kondisi aksial ya, max dan min, Mx, My, dan Mz pun demikian ya. Nah ini kalau saya sih biasa tandain ya. Saya kuningin nih biasanya. Ini kondisi FY, FY max, yang ini kondisi FY min. Lalu yang Fx contohnya nih, yang ini kondisi Fx max, yang ini kondisi Fx min. Jadi satu deretnya atau satu pasangannya ya. Satu deretnya ini kita input sebagai load cache di group file kita. Cuma sekali lagi eh, sumbu global antara etap dan group file tidaklah sama, oleh karena itu masih perlu kita konversikan ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ya untuk konversinya. Nah kalau yang kombinasi yang pertama ini dia dari etap ya. Nah, dari etaps kita dapat reaksi. Karena ini bentuknya adalah reaksi, maka kita perlu convert menjadi aksi ya. Jadi kita perlu kalikan dengan min 1 supaya
jadi aksi ya di etap sorry di grup L-nya ya. Nah, ini konversi dari reaksi ke aksi ya. Nah, lalu di sini baru konversi dari etaps ke grup L-nya ya. Nah, mungkin sedikit ya untuk konversinya. Ini bisa dilihat di halaman 41 ya kalau di buku. Nah, arah X-nya ITEPS sama dengan arah Y-nya grup L ya. Lalu untuk arah Y-nya ITEPS sama dengan Z-nya grup L, tapi dia kebalik. Lalu arah Z-nya ITEP itu X-nya grup L, tapi dia kebalik lagi. Ya kurang lebih konversinya seperti ini ya. Nanti cukup disesuaikan saja dengan perhitungan Bapak Ibu. Untuk memudahkan mungkin yang file ini akan saya share aja kalau misal Bapak Ibu ingin mencoba ya di rumah. Supaya iya, ini dari etap ke grupel. Kalau yang terakhir ini konversi satuan sebetulnya. KNM ke sorry, ton meter ya. Defaultnya memang si grupel kalau pakai SI unit dia kilonewton nih. Nanti kita input berarti satu yang ini ya. Ini kondisi EV maksimum dan MX minimum ya. Lalu yang kedua yang ini ketika yang ada 5 ya. Nanti berarti untuk kondisi gempa nominal akan ada 5 kombinasi beban yang akan kita input. Sesuai 6 kondisi tadi. FX, FY, FZ, lalu MX, MY, MZ. Masing-masing kondisi max dan minimum. Total berarti nanti akan ada 12 kondisi yang ditinjau. Nah, ini bisa kita define ya pakai add load cache. Nanti misal ini kita set pakai normal satu ya. Ini kombinasinya spesial saja. Nah, ini cukup kita input sesuai nilai-nilai yang tadi ya. Contoh misal yang tadi kita input FY-nya berapa. Kenapa titik? Di sini Kenapa perlu titik? diperhatikan ya, inputnya titik atau koma nih untuk desimalnya. Kadang kita masukin koma tapi di sininya titik dan lain sebagainya. Ini perlu ditinjau juga. Ini tinggal di input-input saja. Untuk FY-nya berapa? FX di sini aksial ya kalau di grup file. Oh, aku kebalik ya sepertinya. Harusnya FX-nya yang ini. Nah, ini invalid karakter karena desimalnya harusnya pakai titik. Ini kita input saja FY ya. FY lalu MZ lalu FZ terakhir yang MY.
Nah, kalau kombinasi beban yang kita input adalah kombinasi gempa, maka kita perlu define ini sebagai cyclic loading ya. Umumnya kalau di Jabodetabek, number of cycle-nya kita isi 10. Lalu kalau misal eh, kita mau modeling bebannya ada jarak ya terhadap eh, 0, 0 kita, ya kita input di sininya ya. X, Y, dan Z-nya. Jadi berapa sih? Kadang-kadang kan kita kalau secara default sih dia akan di 0, 0 ya pembebanannya ya. Jadi tepat di sini ya. Tapi kadang-kadang kita seringkali desain fondasi dengan dua tiang gitu ya. Sorry, dengan dua kolom misal. Ya ini maka X, Y, dan Z-nya ini perlu di-define. Misal untuk beban yang pertama dia geser arah Y sejauh berapa. Nah ini di-input di sini. Yang beban yang kedua dia gesernya berapa dari 0, 0. Nah itu perlu di-input. Bisa juga untuk misal satu file group yang menopang dua kolom ya. Ini bisa juga di group file. Lalu cukup sih kalau untuk inputan load cache-nya ya. Yang penting adalah type of loading-nya ini ya. Karena ketika cyclic loading maka secara otomatis dia akan ada stiffness reduction ya. Atau kekakuan dari yang fondasinya akan dikurangi. Sesuai beban gempa yang bolak-balik ya. Nanti kalau dia kombinasi gravity ya cukup static loading aja. Kalau sudah bisa di close aja ya. Nah ini kalau kita define lagi ya. Misal kita input semuanya sampai banyak ya. Jadi kondisi gravity, kondisi gempa nominal, dan kondisi gempa kuat ya. Masing-masing kita input. Kalau sudah di sini, nanti mungkin langsung ke hasilnya aja ya. Ini tadi loadingnya ya. Ini di input satu-satu ya. Nah ini kalau sudah terinput semuanya ya. Nanti misal kita ingin running nih untuk kombinasi yang akibat gempa kuat dari 6 kondisi yang sudah kita pertimbangkan tadi, mulai dari fx max min, fy max min, dan lain sebagainya. Nah ini kita run untuk kondisi gempa kuat dong, misal yang envelope-nya perlu dicentang, jadi kita bisa tahu kapan dia maksimum, kapan dia minimum gitu. Nah, ini tinggal di run saja di yang sebelah sini. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu belum ada tampilannya ya, kadang kan biasanya secara default dia belum ada eh, tampilan seperti ininya. Nah, ini bisa dicek di sini ya. Show 3D view. Jadi file cap-nya bisa di-hide, lalu file-nya bisa di-hide. Kita bisa atur apa saja yang ingin kita munculkan di sini. Tapi biasanya kadang agak makan RAM sih, jadi agak sedikit bikin lemot ya kalau dia munculin semuanya. Cuma ya kalau Bapak Ibu laptopnya super mungkin nggak ada masalah ya. Di sini mungkin sesuai layarnya kita matikan aja ya. Nah ini kelihatan juga nih kalau misal kita perlihatkan concentrated load di atas file cap-nya ya. Ini menu-menu atau opsi-opsi untuk
ini ya menggerak-gerakkan ya. Jadi kalau misal kita ingin geser ke kanan dan ke kiri, nah ininya digerakkan dulu. Kalau misal mau zoom, ini cukup diklik aja. Nah, nanti dia membesar mengecil. Kalau ingin pakai kaca pembesar, bisa juga ya zoom pakai windownya. Nah ini tinggal kita drag. Kalau sudah, mungkin bisa kita run deh, Bapak Ibu. Kalau nggak ada masalah dengan runningnya, dia akan muncul seperti ini ya. Komputasi sudah komplit. Nah, biasanya yang kita munculkan ya di sini ya, file cap responnya ya. Tapi kita cek dulu ya yang vertikalnya ini. Kita dari tanpa atas. Nah, file numbernya bisa dimunculkan. Jadi kita bisa kelihatan nih tiang-tiang fondasi kita mana aja posisinya sesuai dengan ordinat yang sudah kita input. Di sini ya file cap responnya ini bisa kita perlihatkan. Nah, misal kita ingin cek axial force-nya ya atau reaksi dari masing-masing tiang akibat gempa nominal. Nah, ini bisa dicek. Oh, dia ternyata reaksi tekan maksimumnya 139 nih. Reaksi tarik maksimumnya dia 37. Nah, ini nanti tinggal dibandingkan dengan hasil perhitungan dari dukung aksial milik kita. Kalau untuk gempa nominal kan berarti Q all dikalikan 1,3 ya. Kalau gempa kuat nanti dikalikan 1,56. Nah, ini tinggal dicek. Akhirnya nanti bisa ditabulasikan seperti yang ada di buku tadi. Lalu untuk yang lain di sini mungkin ada grafik ya. Biasanya saya pakai yang resultan ini ya. Resultan deflection moment shear versus distance ya. Nah, ini bisa keluar untuk reaksi masing-masing tiang ya terhadap beban yang sudah kita input. Di sini nanti akan ada defleksinya berapa akibat gaya yang sudah kita input, lalu momennya berapa, lalu gesernya berapa. Nah, ini kita cari nanti, kita bandingkan dengan izinnya berapa. Misal untuk defleksi, kalau kondisi gempa nominal berarti perlu kita bandingkan dengan satu, sorry, 12,7 mili ya. Nah, ini lebih besar daripada 12,7 mili atau enggak? Kalau dia masih kurang berarti masih oke. Tapi kalau dia masih lebih besar, maka ya harus ada yang kita ganti. Entah tiangnya kita berbesar dan lain sebagainya ya. Tadi ada pertanyaan juga, kalau desain borpel nanti kombinasi yang diinput berarti kombinasi LRFD bukan ASD ya. Nanti tinggal diambil momennya berapa nih. Misal dari momen yang di sini, nah ini misal ketemunya 15 kNm atau 1,5 ton meter ya. Ya nanti tinggal dicek terhadap diagram interaksinya bagaimana ya. Itu terkait grup file ya, Bapak Ibu. Nanti di akhir bisa kita tabulasikan juga sebetulnya sebentar. Nah, ini kalau mungkin Bapak Ibu ingin cek ya hasilnya ya. Nah, ini bisa cek di sini ya. Output result file atau summary-nya ya.
Nah, ini bisa kelihatan nih. Nanti di scroll aja di yang paling bawah misal. Di sini nanti akan muncul ya. Jadi dia nanti maksimumnya berapa sih akibat beban-beban kita ya. Bentar, yang output coba. Nah, ini ya bisa kelihatan ya momen maksimumnya berapa, momen gaya horizontalnya berapa. Nah, ini nanti yang kita bandingkan dengan daya dukung yang kita punya, baik daya dukung aksial maupun daya dukung lateral. Hasil akhirnya bisa ditabulasikan kurang lebih ya seperti ini ya. Jadi ada reaksi tekan, reaksi tarik, lalu defleksi, geser, dan momen yang kita cek ya. Ada 5 item yang kita cek. Lalu masing-masing item ada 3 kondisi yang kita cek. Ada kondisi gravity, gempa nominal, dan gempa kuat. Oke, lalu untuk selanjutnya, mungkin sampai jam 9 ke penulangan kali ya. Hmm. Baru kita kelas aja ya. Tadi kan udah jam 15 ya. Iya. Ini kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu izin untuk penulangan ya. Kalau untuk penulangan PLK mungkin referensi cukup banyak ya. Tapi salah satu yang menjadi acuan utama bisa refer ke desain guide for PLCAP ya dari cara SI. Ini. Nah ini referensi yang cukup bagus ya dan komprehensif terkait desain PLCAP ya. Untuk desain PLCAP sendiri sebetulnya ada beberapa item yang perlu dicek ya. Item yang pertama adalah kapasitas PLCAP kita terhadap geser pon satu arah. Nanti bisa dicek di sini ya. Lalu item yang kedua adalah kapasitas kita ya, kapasitas pel cap kita terhadap geser dua arah. Nah, untuk geser dua arah sendiri ada 2 item yang dicek ya. Geser pons ya, ini item cek untuk desain pel cap ya. Geser pons satu arah, lalu ini yang 2 arah ya. Untuk 2 arah ini ada 2 item yang dicek. Yang pertama di sekitar kolom, lalu yang kedua ada di sekitar tiang fondasi ya. Kira-kira kapasitas geser pons kita masih memadai atau tidak. Nah, ketika semuanya sudah cukup ya berarti kita tinggal lanjut ke penulangan. Biasanya geser pons ini sangat dipengaruhi oleh ketebalan pondasi, sorry, ketebalan pelkap ya. Jadi kalau misal kita geser ponsnya kadang nggak masuk ya maka pelkap kita perlu dipertebal. Seringkali sangat dikontrol oleh geser pons ini untuk ketebalan yang sorry untuk ketebalan pelkap kita. Nah, untuk geser satu arah dalam case-case tertentu biasanya dia tidak dikonsider ya karena dia di luar ini ya, di luar tiang fondasi kita ya. Contohnya jadi sebentar saya tunjukkan.
Nah ini ya, misal kita ada tiang fondasi nih. Nah, untuk geser satu arah kan itu di offset sejauh D ya, atau tebal efektif file cap kita. Nah, ketika dia di offset, maka ya untuk gaya geser satu arah kritisnya ada di sini ya. Nah, ketika dia sudah di luar dari tiang fondasi, kan tiang fondasinya ada di sebelah kirinya nih. Maka ya ini nggak perlu dikonsider dia. Karena VU-nya kan sebetulnya nanti diambil dari reaksi masing-masing tiang fondasi. Kalau untuk geser dua arah, dia masih perlu dikonsider ya. Di kita. Nah ini, jadi nanti kalau untuk geser dua arah yang di sekitar kolom, maka keliling kritisnya adalah yang ini ya, lokasi kritisnya. Nah ini di offset sejauh D/2 atau tebal efektif dibagi dua ya. Baik untuk sisi kanan, kiri, atas, bawah ya. Nanti kapasitas geser pons kita yang dihitung berdasarkan tiga persamaan ini perlu dicek terhadap VU-nya kolom ya, atau gaya aksial maksimum dari kolom. Nah, untuk desain pelcap sendiri, ini kombinasi pembebanan yang kita gunakan ini LRFD ya. Jadi, Bapak Ibu bisa pakai LRFD 1 sampai 7. Kita input, nanti reaksinya berapa sih dari masing-masing kolom dan masing-masing tiang fondasi. Cuma cara tersebut tidak cukup praktis karena kadang kombinasinya banyak sekali ya. Kalau cara praktisnya, cara SI merekomendasikan faktor beban 1,6 ya. Jadi kita punya beban servis berapa tuh? Misal DL plus LL kita berapa? Nanti kan ada aksial, MX, dan MY. Nah ini tinggal dikalikan 1,6 aja. Itu berdasarkan cara SI yang desain gate for pile cap sudah cukup konservatif untuk desain penulangan fondasi kita ya. Baik penulangan maupun untuk pengecekan geser pons kita. Nah ini ya. Jadi misal kita punya ini reaksi akibat beban servis 1TL 1LL. Nah nanti tinggal dikalikan 1,6 saja dia. Ini dikalikan 1,6. Jangan lupa ditambahkan dengan berat pile cap-nya. Biasanya kadang nggak akan consider ya. Untuk pile cap yang besar ini signifikan karena berat sendirinya akan besar sekali. MX dan MB-nya pun demikian. Nah nanti bisa terlihat nih reaksi dari masing-masing tiang fondasinya. Nah ini ya, jadi kalau untuk yang di sekitar kolom, kelilingnya, keliling kritisnya kita tentukan berdasarkan panjang kritis dan lebar kritisnya ya. Di mana panjang kritisnya ini panjang kolom atau sisi panjang kolom ditambah dengan tebal efektif dari file cap kita. Berarti yang ini ya, untuk yang sisi P-nya ya. Sorry, A aksen ya berarti ini. Kalau B aksennya dia yang ini. Dia adalah lebar kolom ditambahkan dengan D dia atau tebal efektif file cap kita. Nah, nanti kelilingnya ini kita jumlahkan saja. Berarti nanti akan ada 2 dikali A aksen plus B aksen nih. Nah, ini berapa sih kelilingnya? Ini adalah B0 kita atau keliling kritis kita. Inilah yang kita input di sini ya nanti. B0, B0, B0.
Nah, ini cukup kita input di 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 Excel kita ya sebenarnya. Nanti udah bisa terlihat untuk kapasitasnya. Begitupun untuk yang di sekitar tiang fondasi ya. Hanya saja kalau untuk tiang fondasi dia di offset ya. Ini ke arah bawah dia di offset sebesar D/2. Lalu ke sisi kanan juga di offset ke D/2. Nah, nanti kapasitas geser pons dua arah kita bandingkan dengan reaksi tiang fondasi yang kita punya dari hasil perhitungan tadi ya. Misal ini yang maksimum adalah 43,7. Nanti kita bandingkan dengan 43,7. Kira-kira VC minimum kita sudah lebih besar atau belum? Nah, ini ketika dicek sudah lebih besar berarti ketebalan parket kita sudah cukup. Dari tiga persamaan ini perlu dicek ya, nanti mana yang paling minimum dia yang menentukan. Kalau sudah, ya tinggal lanjut ke penulangan. Nanti kita cek terhadap momennya ya. Misal ini tiang satu, ini tiang dua, dia punya gaya aksial, misal tadi ya, sekitar 50 kilonewton tadi. Nah, ini kita momenkan ke muka kolom. Itulah nanti yang akan jadi momen desain kita untuk desain kolomnya ya. Nah, ini sesuai 2847 yang pasal 13 ya di bab fondasi. Jadi muka kritisnya, sisi kritisnya ada di muka kolom ya. Jadi misal kita tadi ya punya tiang fondasi, lalu di sini ada kolom ya. Nah, ini kita momenkan aja ke